Siapa bilang negara kecil nggak bisa bikin kejutan di ranking dunia? Hari ini, kita akan mengurutkan kekuatan timnas Asia Tenggara. Dari yang paling rendah di ranking FIFA, hingga yang paling tinggi. Dan ketika kamu tahu siapa yang ada di puncak, kamu bakal kaget. Karena satu negara berhasil menembus 2 digit dan kalahkan semua rivalnya di ASEAN. Tapi yang paling gila, negara yang dulu ada di posisi 173 dunia, sekarang jadi ancaman serius. Sekarang, mari kita lihat perjalanan tim-tim ASEAN yang peringkatnya masih jauh dari atap, dimulai dari yang termuda dan penuh semangat, meski serba terbatas. Timor Leste, 195 dunia. Timor Leste adalah negara termuda di ASEAN meski kecil. Semangat mereka pantang padam. Laga di September, timnas senior tidak memiliki laga resmi di bulan September. Mereka baru akan menghadapi Filipina pada 10 September 2025 dalam kualifikasi Piala Asia. Nah, meski masih terbenam di posisi 195, mereka mulai bergerak lewat langkah pertama di ajang penting, walau belum bermain di Matchday FIFA September. Setidaknya ada harapan bahwa laga melawan Filipina bisa jadi momentum membalik halaman. Naik sedikit ke atas, ada satu negara kecil lain yang juga belum mampu keluar dari bayang-bayang kekalahan. Laos, 185 dunia. Laos adalah negara kecil yang terus berkutat di bawah bayangan kegagalan. Tapi generasi mudanya masih menyala. Laga di September, tidak ditemukan jadwal laga resmi dalam rentang September 2025. Mereka belum bermain di Matchday FIFA, jadi stabil di rank 185. Kalau Laos berjuang dengan keterbatasan, bagaimana dengan negeri kaya raya yang seharusnya bisa lebih jauh? Brunei Darussalam, 183 dunia. Negara kaya dengan fasilitas, tapi prestasi sepak bola yang tiris. Laga di September, dikonfirmasi bahwa Brunei sempat menggelar friendly di Juni 2025, tapi untuk September, belum terlihat adanya jadwal resmi. Dari negeri kaya, kita geser ke negara yang sempat bikin geger Asia Tenggara saat jadi tuan rumah SEA Games. Kamboja, 180 dunia. Pernah geger saat jadi tuan rumah SEA Games 2023, kini terperosok di stagnasi peringkat. Laga di September, aku belum menemukan sumber resmi yang menyebut Kamboja bermain di September 2025. Sepertinya, mereka tidak aktif di FIFA Matchday kali ini. Sekarang mari lihat negara yang dulu pernah ditakuti, tapi kini kehilangan arah. Myanmar, 160 dunia. Dulu dianggap raksasa Asia Tenggara, kini kehilangan taji. Laga di September, sumber konkret untuk deduplikasikan masih belum tersedia. Tapi mengingat situasi internal, kemungkinan tak ada laga resmi di Matchday September. Dari negara yang terluka, kita beralih ke tim yang pernah dipuji karena infrastrukturnya, tapi belakangan justru tertinggal. Singapura, 159 dunia. Dulu dikenal punya infrastruktur terbaik di ASEAN, kini kesulitan regenerasi. Laga di September, tidak ada catatan mengenai partisipasi tim senior Singapura di Matchday FIFA. Kalau Singapura belum main juga di FIFA window kali ini, lalu bagaimana mereka bisa mengejar ketertinggalan kalau tak mendapat peluang bertanding? Lalu, mari kita lihat Filipina. Tim yang dulu sempat jadi sensasi karena pemain keturunan Eropa, tapi kini nasibnya berbeda jauh. Filipina, 144 dunia. Filipina masih berusaha keluar dari keterpurukan. Dari Juni ke September 2025, mereka tidak banyak memainkan laga besar. Hasil imbang tipis lawan Nepal membuat mereka hanya naik 1 peringkat. Jelas terlihat, tanpa regenerasi, Filipina sulit kembali ke level 2019 saat sempat berada di 124 dunia. Lalu ada Malaysia. Tetangga serumpun ini justru menunjukkan perkembangan positif. Bahkan, jadi salah satu tim dengan lonjakan peringkat cukup signifikan. Malaysia 122 dunia. Malaysia cukup mengejutkan di FIFA Matchday September ini. Kemenangan dramatis atas India dengan skor 2-1 memberi tambahan poin signifikan. Harimau Malaya berhasil naik 3 peringkat ke posisi 122 dunia. Arif Aiman kembali jadi pahlawan dengan kontribusi gol dan assist. Mereka memang belum bisa mendekati papan atas ASEAN, tapi tren positifnya jelas terlihat. Dan inilah momen yang paling ditunggu. Kisah paling dramatis, penuh emosi, dan bikin bulu kuduk merinding. Kebangkitan Timnas Indonesia.
Indonesia, 117 dunia. Garuda benar-benar bikin dunia kaget. Dari Juni ke September, Indonesia mencatat kemenangan telak 6-0 atas China Taipei di Surabaya. Laga itu jadi tonggak penting yang menambah 25 poin dan membuat Indonesia naik ke posisi 117 dunia. Dan yang lebih menarik, perjalanan belum selesai. Pada 8 September, Indonesia akan menghadapi Lebanon. Jika menang, tambahan poin bisa membuat Garuda melompati Vietnam yang kini ada di posisi 115. Itu artinya, Indonesia semakin dekat dengan Thailand sebagai Raja ASEAN. Setelah itu kita bergeser ke Vietnam. Dulu sempat disebut Raja ASEAN, tapi sekarang tanda-tanda kemunduran mulai terlihat. Vietnam, 115 dunia, Vietnam justru mengalami tren sebaliknya. Karena tidak ada pertandingan resmi di FIFA Matchday September ini, mereka kehilangan momentum. Vietnam turun 2 peringkat ke posisi 115 dunia. Dari era emas 2019 ketika mereka sempat duduk di peringkat 94 dunia, kini performanya mulai goyah. Fans mulai khawatir, sebab Indonesia sedang mengintai tepat di belakang mereka. Dan akhirnya, kita sampai pada penguasa terbaru Asia Tenggara, Thailand. Thailand 100 dunia. Thailand kembali menunjukkan konsistensi. Pada Juni 2025 mereka masih ada di posisi 102 dunia. Sejak perang naik ke posisi 100 dunia. Mereka tetap jadi satu-satunya tim ASEAN yang bisa menjaga status di ranking 2 digit FIFA. Generasi emas mulai menua, tapi pembinaan usia muda membuat Thailand tetap jadi Raja Asia Tenggara. Asia Tenggara sedang berubah. Dari Timor Leste di posisi 195, hingga Thailand di 102 dunia. Setiap negara punya ceritanya sendiri. Tapi Indonesia lah yang mencatat lonjakan paling gila. Dari 173 dunia, ke 117 hanya dalam 5 tahun. Pertanyaannya, siapa yang akan jadi Raja ASEAN 5 tahun ke depan? Apakah Thailand akan bertahan? Atau Indonesia yang akan mengambil alih tahta? Bayangkan. Suatu hari nanti, Indonesia tampil di Piala Dunia. Ribuan supporter bernyanyi. Garuda di dada, merah putih berkibar di layar dunia. Ranking FIFA bukan akhir, tapi jalan menuju misi yang lebih besar, Indonesia di Piala Dunia. Kalau kamu percaya Indonesia bisa jadi Raja ASEAN, tulis Garuda Mendunia di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng biar gak ketinggalan update tergila seputar sepak bola Asia.